Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak untuk matematika kelas 9, yaitu transformasi yang kedua. Yang pertama dulu adalah refleksi atau pencerminan. Nah, yang kedua ini adalah translasi atau pergeseran. Kita ambil contoh saja yang mudah, misalnya ada bangun seperti ini atau benda. Ya, yang dimaksud dengan translasi pergeseran, misalnya benda ini kita geser ke kanan misalnya 2 cm misalnya seperti ini. Ya. Jadi, nah ini berarti benda ini sudah melakukan translasi atau bergeseran. Nah, yang berpindah dari titik pertama tadi, dari bangun pertama ini kita pindahkan ke sini, digeser 2 cm misalnya. Nah, yang pindah ini semuanya, jadi titik-titik yang ada di bangun ini, ya, yang ada di bangun ini tadi itu akan berpindah semuanya. Arahnya sama kan, dan jaraknya juga sama, ya. Nah, supaya lebih jelas kita lihat, misalnya ada bangun segitiga pakai gambar, ya. Ambil contoh saja, misalnya ada bangun segitiga ABC. Nah, seperti ini, ya. Ya, kita lanjutkan. Misalnya ada bangun segitiga ABC, ya. Nah, ini bangun segitiga ABC. Nah, bangun ini kita geser ke kanan, misalnya saja, misalnya bangun ini kita geser ke sini misalnya 5 cm, ya. Maka titik A yang ada di sini itu akan bergeser ke kanan sejauh 5 cm. Ya, jadi ini arahnya nih. Titik A di sini ya bergeser ke sini sejauh 5 cm. Arahnya ke sini, ke kanan. Begitu juga titik B. Ya, titik B juga sama. Dia akan bergeser ke kanan juga sejauh 5 cm. Jadi arahnya sama. Nah, ya, arahnya sama, yaitu searah. Begitu juga dengan titik C. Titik C juga akan bergerak ke kanan sejauh 5 cm. Dan titik-titik yang ada di bangun ini semuanya juga akan sama bergerak ke sini 5 cm. Arahnya sama, yaitu sejajar. Ya, arahnya sejajar. Itu yang dimaksud dengan translasi pada matematika. Nah, kita lanjutkan dengan sifat-sifat. Jadi setelah kita melakukan translasi tadi, bisa kita simpulkan sifat-sifatnya, yaitu sifat-sifat translasi. Pertama, jarak. Jarak setiap titik dari titik asal atau titik semula dengan titik bayangannya sama. Jaraknya itu akan sama, titik A dengan A1 misalnya, ini bayangannya, itu akan sama dengan titik B ke B1, akan sama dengan titik C ke C1, dan titik-titik yang ada di sini tadi itu jaraknya akan sama dan arahnya juga sama, ya. Jadi jarak setiap titik dari titik asal dengan titik bayangannya sama. Kemudian arahnya, ya, saya akan tadi, ya, arah pergeseran setiap titik sama atau sejajar, ya. Jadi arahnya ini akan sama dan sejajar atau sejajar, ya, sejajar. Jadi arahnya sejajar. Kemudian nomor 3, bentuk bangun semula. Bentuk bangun semula dengan bayangannya sama. Jadi bangun ini bentuknya sama, ya, tidak berubah. Begitu juga ukuran bangun semula dengan bayangannya sama. Jadi ukurannya sama, bentuk bangunnya juga sama. Inilah sifat-sifat translasi. Jadi ada 4, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan translasi pada bidang kartesius. Translasi pada bidang kartesius. Ambil contoh saja, misalnya contoh soal. Contoh, bangun segi 4 ABC. Bangun segi 4 ABC, A-nya 3,2, koordinatnya, B-nya 8,3, C-nya 9,6, dan D 4,5. Kemudian pertanyaannya, gambarlah bayangan bangun ABCD
dan tentukan koordinat bayangannya jika ditranslasikan A 3 kemudian min 4. Nah, apa artinya 3 dengan min 4 ini? Kemudian yang B min 6 kemudian 2 ya. Kita lihat saja dengan apa? Pada bidang kartesius. Nah, ya sudah saya gambar ini gambarnya. Nah, yang dimaksud tadi ini segi 4 ini ya. Jadi titik A 3,2. Nah, titik A yaitu 3,2. Jadi di sini. Titik B 8,3, titik B 8,3, 8,3 ini. Ya, 8,3. Kemudian titik C 9,6, 9,6. Titik C, kemudian titik D 4,5. Titik D-nya adalah 4,5. Bangun segi 4. Segi 4 apa ini? Jajar genjang ya. Nah, jadi bangun ini A, B, C, D. Pertanyaannya, gambarlah bayangan. Jadi bayangannya ini kita gambar. Gambarlah bayangan bangun A, B, C, D dan tentukan koordinat bayangannya jika ditranslasikan 3 kemudian min 4. 3 min 4. Apa artinya 3? Apa artinya min 4? Nah, yang atas ini 3 ini kalau positif berarti bergeser ke kanan. Ya, jadi yang atas kalau positif 3 ini kan positif berarti kita geser ke kanan 3 satuan. 3 petak. Nah, kemudian dilanjutkan dengan negatif 4. Nah, yang bawah ini kalau negatif berarti ke bawah. Ya, kalau positif berarti ke atas. Jadi kalau yang ini ke kanan atau ke kiri, kalau yang ini ke atas atau ke bawah. Ya, kita mulai saja. Jadi bangun A, B, C, D ini kita geser 3 ke kanan, kemudian negatif 4 berarti ke bawah. Perhatikan ya. Nah, ini ya. 3 misalnya titik A dulu. 3 tadi kan? 3. Nah, 3 itu artinya 3 langkah ke kanan. Dari sini ya, 1 2 3. Nah, 3 langkah. Jadi di sini. Ulangi dari sini kan, 1 2 3. Kemudian negatif 4. Nah, negatif 4 artinya ke bawah. Jadi dari sini ke bawah 4 langkah. 1 2 3 4. Nah, berarti di sini nanti. Jadi titik A asalnya ini ke kanan 3, ke bawah 4. Jadi dari sini ya. Kita tandai saja misalnya pakai spidol lain. Jadi titik A atau bayangannya kita namakan saja A1. Nih. Ya. Kemudian titik B juga sama. 3 dulu ke kanan berarti dari sini 1 2 3. Kemudian 4 ke bawah. 1 2 3 4. Nah, berarti titik B di sini. Nah, ini berarti B1-nya. Ya, B1. Kemudian titik C. Titik C berarti ini kan dari sini ya. 1 2 3. Kemudian ke 4 ke bawah. 1 2 3 4. Nah, berarti titik C bayangannya di sini C1. Kemudian titik D dari sini 1 2 3. Kemudian ke bawah 4 1 2 3 4. Nah, berarti di sini. Nah, ini D1-nya. Kemudian kita hubungkan ya. Ya. Nah, maka bayangannya adalah di sini.
berapa koordinatnya? Nah, nanti kita cari koordinatnya ya. Nah, kita tulis dulu yang bangun pertama tadi ya, titik A 3,2 kita tulis dulu supaya tidak lupa. 3,2, kemudian titik B nya 8,3, kemudian titik C nya adalah 9,6, titik D nya adalah 4,5. Nah, sekarang koordinat bayangannya, misalnya titik A berapa ini jadinya nih? 6, min 2 ya. Ini jadi 6, min 2. Ya kan? Nih. Kemudian titik B nya berarti 11, min 1. 11, min 1. Kemudian titik C berapa ini? 12,2 ya. 12,2 ya, 12,2. Kemudian titik D nya adalah 7,1. Nah, koordinat bayangannya seperti itu. Koordinat bayangan titik-titik segi 4 ABCD. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya kita suruh menentukan tapi tidak pakai gambar ya? Ada caranya ya, mudah. Ini kalau pakai gambar seperti ini ya. Jadi kita bisa menentukan titik A bayangannya 6, min 2, titik B 11, min 1, titik C 12,2 dan titik D nya 7,1 ya. Coba bagaimana kalau seandainya tidak pakai gambar? Mungkin ada yang tahu? Iya, mungkin ada yang sudah tahu ya. Jadi caranya gampang. Seperti ini, perhatikan. Saya buat di sini aja. Sini ya, untuk yang A ini ya. Jawab untuk yang A. Kalau misalnya enggak pakai gambar. Jadi titik A misalnya koordinatnya berapa tadi? 3,2. Nah, kemudian ditranslasikan berapa? Ditranslasikan yaitu berapa tadi? 3 kemudian min 4. Nah, ini kan. Sehingga bayangannya menjadi berapa? Ya, menjadi berapa tadi? Titik A menjadi ini. Ya, 6, min 2. Nah, bayangannya 6, min 2. Nah, bagaimana seandainya tidak digambar dulu? Kok bisa dapat 6? Kira-kira bagaimana ini? Ini 3, ini 3. Jadi yang depan ini, X ini kita hubungkan dengan yang atas. Nah, ke sini. Nah, kira-kira diapain ini? Ini 3, ini 3, hasilnya 6. Berarti ditambah ya. Ya, jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Berarti yang bawah juga ditambah. Berarti 2 ditambah min 4. 2 ditambah min 4 berarti min 2. Ya, betul ya. Jadi ternyata suatu titik ditranslasikan dengan 3, min 4. Jadi tinggal menambahkan saja X dengan yang atas dan Y nya dengan yang bawah. 3 tambah 3 6, kemudian 2 ditambah min 4 yaitu 2. Nah, kita lanjutkan dengan titik B lagi ya kan. Titik B berapa tadi? Koordinatnya 8,3 ya kan, 8,3. Translasinya sama ya, yaitu 3 min 4. Berarti B satunya berapa? Tinggal nambah aja, 8 ditambah 3 berarti 11. Kemudian 3 ditambah min 4. 3 ditambah min 4 berarti min 1. Nah, coba kita lihat ya, gambarnya betul apa enggak. Titik B. Nah, 11, min 1. 11, min 1 ya kan? Sama ya. 11, min 1. Ya. Kemudian titik C. Titik C berapa titik C? Titik C yaitu 9,6. 9,6. Nah, ditranslasikan 3 min 4. Berarti bayangannya, koordinat bayangannya 9 ditambah 3 12. Kemudian 6 ditambah min 4. 6 ditambah min 4 jadi 2. Jadi 12,2. Kita lihat ini titik C nya 12,2. Betul ya. Nah, satu lagi titik D.
titik D koordinatnya 4,5. Nah, ditranslasikan 3 min 4. Berarti bayangannya, koordinat bayangannya yaitu 4 tambah 3, 7. Min 5 ditambah min 4. 5 tambah 4 berarti 1. Ya, 5 ditambah min 4. 7,1. Lihat nih. Yang bayangannya yang D 7,1. Betul ya? Jadi caranya itu mudah saja, walaupun tidak pakai gambar. Nanti kalau ada soal ya menentukan koordinat bayangannya, jadi cukup itu dengan menambahkan. Jadi yang bagian X-nya ini tambah dengan yang atas, kemudian Y-nya tambah dengan yang bawah. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Nanti silahkan nanti dicoba sendiri untuk yang B-nya ini ya. Silahkan kamu coba sendiri nanti untuk yang B-nya. Coba ya. Nah, demikian yang Bapak bisa sampaikan untuk hari ini untuk materi translasi. Nanti kita lanjutkan dengan rotasi atau perputaran. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalau belum, silakan diulang-ulang lagi ya, diulang lagi dan banyak membaca bukunya ya. Jadi di buku ada. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.